Pernah nggak sih Anda lagi ngobrol sama seseorang dan ngerasa kayaknya ada yang nggak sinkron? Omongannya sih meyakinkan, tapi kok rasanya ada yang aneh? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar sains di balik sinyal-sinyal tak terucap itu. Bahasa paling jujur yang sebetulnya kita semua pakai setiap hari. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Percakapan tanpa kata. Sadar atau enggak, kita semua ini terus-terusan ngobrol satu sama lain, bahkan saat kita lagi diam 1000 bahasa. Yuk kita lihat lebih dekat lagi seberapa kuatnya kekuatan observasi. Anda pasti familiar banget sama perasaan ini kan? Mungkin pas rekan kerja bilang, "Oh ide bagus, saya setuju." Tapi tangannya menyilang di dada dan senyumnya kaku. Atau pas teman jawab, "Iya nggak apa-apa kok," tapi insting kita teriak, "Ini pasti ada apa-apa." Nah, celah antara kata dan rasa inilah, disitulah kebenaran seringkali bersembunyi. Dan ini dia data yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Menurut riset, ternyata kata-kata yang kita ucapkan itu cuma berkontribusi sekitar 7% dari pesan yang kita sampaikan. Cuma 7%. Nada suara kita itu 38%. Dan yang paling besar, yang jadi rajanya, adalah bahasa tubuh dengan porsi 55%. Artinya apa? Artinya mayoritas dari apa yang kita komunikasikan itu sama sekali nggak keluar dari mulut kita. Jadi, komunikasi itu bisa kita ibaratkan kayak gunung es. Kata-kata yang terdengar itu cuma puncaknya yang kecil. Nah, tugas kita adalah belajar menyelam lebih dalam buat ngelihat 93% sisanya, bagian raksasa di bawah permukaan, yang nunjukin apa yang sebenarnya terjadi. Yuk, kita mulai latih mata kita buat melihat apa yang selama ini nggak terucapkan. Oke, kita lanjut ke bagian 2, biologi kebenaran. Mungkin Anda mikir, ini kan cuma soal firasat atau insting aja. Eits, tunggu dulu. Ada alasan ilmiah yang kuat banget kenapa tubuh kita itu pada dasarnya nggak bisa bohong. Dan ini semua akarnya ada di biologi kita. Terus, kenapa sih skill ini penting banget? Pertama, ini warisan evolusi. Jauh sebelum ada bahasa, nenek moyang kita itu bertahan hidup dengan cara membaca niat dari gerakan. Apakah itu teman atau lawan? Kedua, tubuh kita itu jujur secara biologis. Sistem saraf kita yang ngontrol detak jantung, keringat, napas, itu semua bereaksi secara otomatis, jauh lebih cepat daripada otak kita yang lagi sibuk mikirin cara berbohong. Hasilnya di dunia nyata, tentu saja ini jadi keuntungan besar, mulai dari negosiasi bisnis, membangun empati, sampai memperkuat hubungan personal. Sekarang, ayo kita luruskan satu hal yang paling penting. Apa yang akan kita pelajari ini bukan sihir, bukan juga kekuatan super kayak di film-film. Ini murni sains, sebuah seni observasi yang bisa dilatih oleh siapa saja, termasuk Anda. Jadi apa sih sebenarnya arti membaca bahasa tubuh? Ini bukan soal nebak-nebak apa yang ada di kepala orang. Bukan sama sekali. Ini adalah sebuah proses ilmiah, kita mengamati sinyal-sinyal nonverbal untuk menafsirkan keadaan emosional dan kemungkinan niat mereka. Intinya kita itu mencari pola, bukan membaca pikiran. Nah, tabel ini merangkumnya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada gagasan membaca pikiran yang identik sama sihir atau hal supernatural. Lupain itu semua. Yang kita lakukan ada di sisi lain, ilmu observasi. Kita nggak pakai trik, kita cari pola, kita nggak nebak-nebak isi pikiran, kita identifikasi keadaan emosional. Tujuannya untuk memahami niat. Saya suka banget analogi ini. Membaca bahasa tubuh itu persis seperti dokter yang lagi mendiagnosis gejala. Seringkali tubuh pasien itu udah ngirim sinyal-sinyal, ada yang nggak beres, jauh sebelum si pasien sendiri sadar atau ngeluh sakit. Nah, sama halnya dengan emosi dan niat, tubuh kita mengirimkan sinyalnya duluan. Oke, bagian keempat, observasi pertama Anda. Teori memang penting, tapi nggak akan ada gunanya tanpa praktek. Sekarang, waktunya kita coba sebuah latihan sederhana buat mulai melatih mata Anda dan melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Siap? Dan ini dia kuncinya. Kunci untuk memulai. Langkah pertamanya adalah kita harus berhenti mendengar dan mulai melihat. Untuk sementara, lupakan dulu semua kata-kata yang diucapkan. Fokuskan 100% perhatian Anda hanya pada apa yang bisa ditangkap oleh mata. Latihan ini gampang banget dan bisa Anda coba sekarang juga. Coba deh cari 2 orang yang lagi ngobrol. Bisa di acara TV, video YouTube, atau bahkan orang di seberang kafe. Terus bayangkan Anda pencet tombol mute. Nggak ada suara sama sekali, cuma visual. Sekarang perhatikan, apakah tubuh mereka saling mendekat yang artinya tertarik atau justru saling menjauh? Lihat bau mereka, tegang atau rileks. Tangannya gimana? Santai atau terkepal? Ini adalah langkah pertama untuk melatih otak kita melihat lautan data yang selama ini kita abaikan. Oke, kita lanjut ke bagian 5, apa selanjutnya?
Latihan tombol bisu tadi itu adalah fondasi yang sangat kuat. Anda sudah mulai melatih mata Anda untuk melihat lebih banyak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, setelah kita melihat sinyal-sinyal itu, gimana cara kita mengartikannya? Di pembahasan kita selanjutnya, kita akan fokus ke kanvas yang paling ekspresif, wajah manusia. Kita akan menyelami dunia ilmu saraf di balik ekspresi mikro, kilatan-kilatan emosi sepersekian detik yang bocor ke wajah kita, dan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Dan kita akan tahu kenapa sinyal-sinyal ini hampir mustahil untuk dipalsukan. Sebagai penutup, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba bayangkan, bagaimana jika Anda bisa melihat sebuah kebohongan, bahkan sebelum kebohongan itu selesai diucapkan? Bagaimana jika Anda bisa merasakan keraguan di balik senyuman yang paling meyakinkan sekalipun? Itulah kekuatan dari memahami bahasa yang tak terucap. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.